Siapa yang tak kenal dengan Raja Dangdut Rhoma Irama? Tua, muda, bahkan anak-anak yang baru lahir di era milenial pun mengenal namanya. Bagi Anda yang lahir di era 80-an dan 90-an tentu lantunan musik soneta dan suara merdu sang Raja Dangdut kerap menemani masa kecil Anda. Nah, bagi Anda yang mengidolakan ayah dari Ridho Rhoma ini, kami berikan foto jadul Rhoma Irama untuk menemani bernostalgia. Kepopuleran grup musik soneta memang tak hanya terkenal di Nusantara, tetapi juga sampai ke luar negeri. Rhoma Irama sering memenuhi undangan manggung ke mancanegara untuk mengenalkan musik dangdut ke seluruh dunia. Pada tahun 1985, Rhoma Irama berkesempatan beradu akting dengan dua adiknya dalam film Cinta Kembar. Tak hanya adu akting dengan Dedi Irama dan Heri Irama, sang Raja Dangdut tersebut juga berduet dengan kedua adiknya dalam tembang bertajuk Cinta Kembar. Di awal karirnya, Rhoma Irama pernah berduet dengan penyanyi genre pop Lily Junaidi untuk lagu bertajuk Cintaku di Surabaya, dan lagu Jangan Dekati Aku. Proses rekaman dan peluncuran kedua lagu tersebut dilakukan pada tahun-tahun 1971 sampai tahun 1972. Sebelum dirinya dikenal dengan tampilan ikonik yang tak pernah lepas dari gitar buntung, ternyata Rhoma Irama pernah berpenampilan sederhana hanya memakai kemeja dan celana kain. Seperti fotonya bersama Lily Junaidi ini. Berkarir di industri musik dangdut selama puluhan tahun, tentunya Rhoma Irama telah menorehkan banyak prestasi. Foto di ini adalah potret dirinya ketika menerima penghargaan Golden Records bersama Muhsin Alatas. Dengan celana cutbray yang tren di masa itu, senyum Rhoma terlihat sumringah mendapatkan penghargaan tersebut. Raja Dangdut tanah air itu memang sudah tidak perlu diragukan lagi kiprahnya dalam belantika musik tanah air. Diketahui sejak 1958, dirinya sudah mencemplungkan diri dalam dunia tarik suara. Jalannya meniti karir tidak bisa dibilang mulus-mulus saja. Namun dengan kesungguhan dan tekad kuat, ia sukses sampai sekarang. Menjadi salah satu legend tanah air, rupanya penampilan Rhoma Irama pun juga terus berubah-ubah loh. Terutama saat masa mudanya, gaya rambutnya dan tren zaman itu memang gondrong. Begitupun Rhoma, yang memilih memanjangkan rambutnya dan membiarkannya gondrong. Mengikuti perjalanan karir musik Rhoma Irama secara profesional yang diawali pada tahun 1968 ketika bergabung dengan Orkes Melayu Candraleka, pimpinan Umar Alatas untuk rekaman dalam album Pelita Hidup membawakan dua lagu masing-masing berjudul Jelita Teruna dan Ingkar Janji. Berikutnya Rhoma Irama, yang saat itu masih memakai nama Rhoma Irama bergabung dari satu grup ke grup lainnya, dari jalur Orkes Melayu, pop bahkan musik gamelan, album Sekar Catur. Titik balik yang menentukan jati diri seorang Rhoma Irama adalah ketika ia bergabung dan berguru di OM Purnama pimpinan Awap Abdullah. Bersama Purnama lah Rhoma semakin memantapkan eksistensi di jalur Orkes Melayu karena selain sebagai penyanyi, ia juga mulai banyak mencipta lagu meskipun sebagian merupakan saduran dari lagu India yang memang mulai menjamur di era 60-70-an. Tak puas bergabung dengan Purnama, tanggal 11 Desember tahun 1970 Rhoma membentuk grup sendiri yang diberi nama Soneta, yang diambil dari nama puisi Italia. Meskipun sudah membentuk grup sendiri, namun untuk rekaman album Rhoma tetap meminta bantuan Awap dan personil Purnama yang memang sudah berpengalaman di bidang rekaman studio, dan ini berlanjut hingga tahun 1973. Setelah cukup menimba ilmu dan pengalaman dari Purnama, Soneta pada akhirnya dapat mandiri menyelesaikan album rekaman studio tanpa bantuan personil Purnama. Perpisahan Rhoma dan Awap Purnama bukanlah sesuatu yang mudah. Dalam suatu acara Hail almarhum Awap tahun lalu, Rhoma mengatakan, "Awap itu guru saya, kalau tidak ada Awap tidak ada Rhoma Irama dan kalau tidak ada Purnama, tidak akan ada Soneta yang besar seperti sekarang ini." Dengan pengakuan ini menunjukkan bahwa Rhoma bukanlah sosok yang mudah melupakan orang-orang yang pernah ikut merasakan pahit dan getirnya berjuang membesarkan Orkes Melayu, sebelum menjadi dangdut di akhir 70-an. Jejak musik di Indonesia begitu melegenda, mulai dari masa keemasan Orkes Melayu Purnama hingga kini yang tengah banyak digandrungi adalah musik dangdut. Siapa yang tak tertarik membahas seputar musik, terutama OM Purnama yang pernah bersinar pada masanya. Musik tersebut mampu membius para pendengarnya melalui alunan musiknya yang begitu khas. Asal mula terbentuknya musik dangdut rupanya memiliki cerita tersendiri. Untuk lebih jelasnya, mari simak beberapa pengertian dan sejarahnya berikut ini. Orkes Melayu merupakan sebuah kelompok musik yang memainkan musik Melayu. Musik tersebut khas sekali dengan pantai timur Sumatera dan semenanjung Malaysia.
Musik tersebut lebih dominan dengan permainan musik rebana, gambus, gong dan alunan merdu serunai. Jenis musik Melayu ini lebih banyak terdapat di Riau, Palembang, Delhi, Aceh, Singapura, Kalimantan, hingga negeri seberang Malaysia. Orkes Melayu sendiri mulai dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, tepat di Jakarta. Jenis musik ini dipengaruhi oleh unsur musik Semenanjung Melayu dan sistem nada Portugis. Salah satu musik Melayu yang banyak sekali peminatnya adalah musik dangdut. Baik di kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa rata-rata menyukai jenis musik ini. Dangdut kini telah mendunia, beberapa penyanyinya pun ada yang masih berusia belia. Sehingga memberi warna yang lebih segar terhadap dunia dangdut. Hal tersebut tentu saja menjadi potensi yang bagus untuk lebih mengenalkan dangdut kepada generasi muda. Alat musik untuk mengiringi musik OM antara lain adalah biola, gendang, gitar, saksofon, terompet, organ dan klarinet. Orkes Melayu sebagai hiburan yang biasanya disertai dengan adanya tarian. Acara-acara yang sering menampilkannya pun berbagai macam, mulai dari perayaan perkawinan, syukuran khitanan, del. Sering kita jumpai dangdut dengan kendangnya yang begitu khas mengiringi pesta pernikahan seseorang. Dangdut juga termasuk OM yang hingga kini semakin eksis. Dengan perkembangan zaman yang kian pesat, banyak musisi yang memadukannya dengan jenis musik pop atau rock. Meskipun demikian, musik dangdut tersebut tetap dapat kita nikmati. Alunan musiknya yang terkesan ramai menambah semangat dan suasana menjadi lebih hidup. Baca juga beritaku, cengkok maut dan tipis, dua hal dalam improvisasi nada musik dangdut. Awal mula munculnya musik Melayu dari kasidah yang saat itu sebagai bentuk dari kedatangan dan penyebaran agama Islam di Nusantara. Pada tahun 635 hingga 1600 musik Melayu mengalami persebaran dari Arab, Gujarat dan Persia. Saat itu musik Melayu sebagai sarana untuk pembacaan syair yang dilakukan. Syair yang pertama kali berasal dari gurindam yang dinyanyikan, seiring dengan berkembangnya zaman kemudian syair juga digunakan sebagai pengiring tarian. Sejak resi bukanya terusan Suez, mulai terjadi arus migrasi dari Arab dan Mesir yang masuk ke Hindia Belanda. Migrasi tersebut turut menjadi sejarah tersebarnya musik di seluruh dunia. Para penyiar agama turut menjadi perantara dalam penyebaran musik Melayu. Kala itu para penyiar agama menyairkan lagu-lagu Islami dengan tujuan sebagai hiburan agar orang-orang tidak penat dengan peperangan yang terus terjadi. Bahkan di kalangan masyarakat juga mulai berkembang berbagai syairan yang membangkitkan semangat. Sekitar tahun 1940 mulai muncul musik Melayu Delhi, gaya musiknya pun berbeda dengan musik Melayu sebelumnya. Terlebih setelah kemunculan teknologi yang begitu pesat di tahun 1950, musik Melayu pun juga banyak mengalami perkembangan. Alat musiknya pun semakin bertambah, dengan demikian maka musik OM juga banyak mendapat perhatian. Selain semakin segar, musik OM juga semakin banyak digunakan dalam berbagai acara. Orkes Melayu juga kini sebagai penggiring dari berbagai tarian daerah. Hampir setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam memainkan musik jenis ini, keunikan tersebut menjadi ciri khas dari masing-masing daerah. Hubungan OM Purnama dan OM Candraleka sebelum ada Orkes Melayu Candraleka, dulu ada OM Siguntang, OM Sinar Medan, dan OM Purnama. Kesemua orkes Melayu tersebut juga pernah berjaya di masanya. Bahkan, sempat merajai pasar musik di tanah air. Dengan munculnya berbagai jenis aliran musik, keberadaan orkes musik tersebut sempat mengalami penurunan. Meskipun demikian, peminatnya pun masih saja ada. Kala itu Rhoma Irama begitu populer dengan musik orkes Melayunya, di tahun 1968 merupakan kejayaan bagi Rhoma Irama. Semenjak ia bergabung dalam orkes musik tersebut, namanya semakin melambung. Pemimpin OM Candraleka saat itu adalah Umar Alatas, lagu yang populer saat itu adalah Jelita Turena dan Ingkar Janji. Kesuksesan OM tak berhenti di situ, sang legenda Rhoma Irama pun berguru di OM Purnama yang pemimpinnya saat itu adalah Awap Abdullah. Sejak bergabung dengan OM Purnama, Rhoma Irama semakin mantap dan karirnya pun juga kian melejit. Selain menjadi seorang penyanyi, Rhoma Irama juga mulai menciptakan beberapa lagu, meskipun hampir sebagian lagu ciptaannya merupakan saduran dari lagu-lagu India. Sebab di era 60 sampai 70-an musik India begitu mendunia dan banyak masyarakat yang antusias. Maka hal tersebut menjadi peluang bagi Rhoma dan kawan-kawan untuk terus mendalami OM Purnama. Kesuksesannya semenjak bergabung di OM Purnama tidak membuat Rhoma Irama berhenti di situ.
Pada tanggal 11 Desember tahun 1970 ia membentuk sebuah grup yang bernama Soneta, nama tersebut berasal dari nama puisi asal Italia. Saat itu Roma masih rekaman dengan meminta bantuan dari awak dan personil OM Purnama lainnya. Berlanjut hingga tahun 1973, akhirnya Soneta sudah mandiri dan bisa melakukan rekaman sendiri tanpa bantuan awak dan personil Purnama lainnya. Keputusan yang Roma ambil rupanya membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Bahkan beberapa tembangnya pun sempat merajai industri musik. Sebutan Raja Dangdut pun melekat pada diri Roma yang memang kala itu memang begitu terkenal. Beberapa penyanyi dangdut legendaris yang pernah berkiprah dengan OM Purnama, Chandralekha dan Pancaran Muda rata-rata meraih kesuksesan. Bahkan beberapa di antaranya hingga kini masih eksis bernyanyi dan menciptakan beberapa lagu. Tak hanya itu, beberapa di antara mereka juga sering menjadi juri dalam acara-acara musik dangdut. Kiprahnya dalam dunia industri musik tidak dapat diragukan lagi. Pengalamannya sejak tahun-tahun awal munculnya musik dangdut menjadi alasan namanya semakin bersinar.